Saat kapal selam milik Rusia dibuntuti oleh kapal selam Amerika di Lautan Barents, kapten di kapal Amerika pun meminta agar kapalnya tetap menjaga jaraknya, tapi ya, karena tiba-tiba kapal Rusia meledak, tim sonar pun mendeteksi kalau dari arah atas sebuah torpedo sedang mengarah ke kapal ini sehingga kapten di sana meminta kapalnya untuk dibelokkan tajam ke arah kanan dan Captain, there's no time. All ahead flank. lalu kita beralih ke Pentagon Pusat Komando Militer Amerika, di mana John Laksamana Muda di sana diberitahu kalau kapal yang mengikuti di Lautan Barents sudah 2 jam telat untuk melapor, sehingga John melaporkan pada Charles, ialah pemimpin tertinggi militer, kalau kapal rahasia mereka yang berada di Lautan Rusia sudah menghilang. Tapi karena kapal Arkansas milik Amerika berada di dekat sana, John memberitahu kalau Joe akan menjadi kapten baru untuk kapal itu dan dia akan ditugaskan untuk mencari kapal tersebut. Sedangkan di pegunungan Lochaber, Skotlandia, Joe sedang fokus untuk berburu rusa di sana. Ya, karena rusa itu punya anak dan istri, akhirnya Joe mengurunkan niatnya, ditambah saat telepon masuk, Joe diberitahu kalau dia akan segera dijemput. Dan sesampainya di pangkalan laut Skotlandia, Joe bertemu dengan EXO yang akan menjadi wakil komandan di kapal Arkansas sambil menyerahkan surat tugas dari pusat. Dan setelah dibaca, Joe ingin agar mereka pergi secepatnya. Namun karena para kru saat ini sedang berlibur, akhirnya Joe akan membantu EXO untuk mencari semua kru yang berada di kota ini. Opening ahead. Platoons 1 and 4 operational. Setelah semua kru berkumpul, mereka pun ngeluh karena banyak sekali torpedo yang dibawa, dan menurut rumor kalau Kapten Joe bukanlah lulusan dari Akademi Formal Angkatan Laut, bahkan katanya Joe pernah memukul atasannya sendiri. Carry on. Dan saat Joe sampai di Anjungan, dia pun langsung menggunakan speaker di sana dan berterus terang kalau memang Joe bukanlah lulusan dari Akademi Angkatan Laut seperti semua orang di sini dan selalu dipandang sebelah mata karena sepanjang karirnya dia hanya jadi kru kapal biasa saja. Namun dari pengalaman itu, Joe menjamin kalau dia lebih mengerti dengan semua hal di dalam kapal, bahkan Joe bisa bekerja lebih baik dari semua orang di sini. Dan karena kapal Tampa Bay sudah hilang di lautan Rusia yang mungkin semua orang di sini mengenal orang-orang di kapal itu, Joe berharap di misi ini agar semua orang bisa menerima perintah darinya. Carry on, EXO. Lalu di Pentagon, Jane, seorang analis senior dan pakar dari Rusia, diberitahu oleh John tentang lokasi hilangnya kapal Tampa Bay pada pukul 9 pagi, yang membuat Jane memberikan info rahasia kalau Presiden Rusia sudah melakukan pertemuan dengan Durov, ialah Menteri Pertahanan mereka, sebelum 2 ledakan itu terjadi, dan dia tidak suka dengan semua kebetulan ini. Sehingga di samping Jane akan berusaha mendapatkan izin dari NSA yang cukup lambat, dia ingin agar John diam-diam mengirimkan tim ke sana untuk mencari tahu apa yang dilakukan oleh Presiden Rusia karena situasi saat ini bergerak terlalu cepat. Dan di Gurun Vahdat, Tajikistan, tim elit yang terdiri dari Letnan Bill, Matt, dan Devin sedang melatih Paul, anggota baru mereka, dengan simulasi tempur di sebuah fasilitas di sana. 20 seconds! 10 seconds! Time! Ya, karena masih lambat, tentunya Bill langsung memarahi Paul. Lalu setelah mereka kembali, Bill didatangi oleh atasannya yang membawa amplop tugas, sehingga saat Paul menanyakan akan pergi kemana, dia pun malah dicuekin.
Dan kembali ke Joe, Cap yang merupakan bintara tertinggi di kapal ini ingin memberikan koin miliknya sebagai simbol pengakuan atas kepemimpinan Joe, namun dia menolaknya karena selain Joe sudah punya 1 koin, bagi Joe Cap hanya cukup mentraktirnya minum saja setelah misi ini selesai. Hi, Cap. Last man down, hatch secured. Lalu setelah Joe kembali ke Anjungan, dia memerintahkan untuk menurunkan kapal ini 15 derajat dengan kedalaman 300 kaki. Location analysis to the XOs. Sedangkan di pangkalan laut Polyarny Rusia, semua orang sudah bersiap menyambut Zakharin, presiden Rusia yang akan bertemu dengan Durov, menteri pertahanan mereka. Dan di perjalanan, Bill meminta semua orang untuk melepaskan tanda pengenal mereka, khususnya pada Paul, karena jika sampai tertangkap musuh, mereka akan dianggap tidak ada oleh negara. Lalu setelah Joe sampai di perairan Rusia, dia meminta EXO untuk meluncurkan pemindai laut dengan jangkauan 1000 knot. Sir. Dan saat terdeteksi ada puing, Joe meminta untuk terus mendekat yang akhirnya mereka menemukan kapal Tampa Bay. Namun saat pemindai itu bergerak ke arah kerusakan yang terlihat kalau lubang itu akibat serangan dari torpedo, akhirnya mereka semua langsung masuk dalam siaga tempur. Station. Blood tubes 1 and 2 open up. Man battle station. Man battle station. Okay, open the breach door. Forward clear. Engine room. Engine room. Blood tubes 1, 2, 3, and 4. Blood tube side, top and bottom. Secure torpedo racks. Open out the door. Go, go, go. Captain. Dan anehnya sonar mendeteksi suara yang berasal dari koordinat 221 sehingga Joe meminta kapal ini untuk pergi ke titik itu. Tapi lagi-lagi sonar mendeteksi suara aneh yang berasal dari dekat sini, di mana saat Joe mendengar suara itu, dia pun memberitahu kalau suara tersebut tepat berada di atas mereka. Ya, ternyata itu kapal Rusia yang sedang bersiap untuk menembak mereka sehingga Best bearing 190 and close. karena hal itu, Joe meminta agar kapal ini menuki ke kiri sambil menembakkan alat pengalih torpedo. Torpedoes in the water. Torpedoes are chasing countermeasure. Give them new coordinate. Dan juga Joe memerintahkan untuk segera menembakkan torpedo ke titik musuh. Captain, torpedo bearing 300. Ya, karena kapal itu berada di bawah es yang mengganggu sistem pembantu target, akhirnya Joe meminta membelokkan torpedo itu ke arah 180 derajat dengan mengurangi kedalaman sebanyak 40 kaki yang akhirnya Equalize airbag 7 to 10. There she is. Namun karena torpedo musuh masih aktif, akhirnya Joe berencana akan kembali ke lokasi kapal Tampa Bay karena dia akan menggiring torpedo itu ke sana. Downing 300 feet.
sounding. 150. 75. Torpedoes 200 feet. Terminal homing, Captain. Right full rudder. Captain? Setelah itu sonar mendengar lagi kalau kali ini ada suara manusia. Lalu di pusat komando Polyarny Rusia, Zakharin dan Durov dilaporkan kalau kapal mereka berhasil ditenggelamkan sehingga demi menjaga kedaulatan Durov menyarankan untuk mengeluarkan Yevchenko ialah kapal perang mereka, namun Zakharin lebih memilih ingin berbicara dulu dengan Presiden Amerika. Sedangkan saat John membaca pesan dari Arkansas, dia pun langsung keluar dan menghentikan mobil Charles yang akan pulang. What's the response from Moscow? Dan John melaporkan kalau di bawah es telah terjadi baku tembak yang menenggelamkan 2 kapal Rusia dan 1 kapal Amerika, ditambah kalau Presiden Zakharin sudah berada di pusat komando mereka, sehingga Charles meminta untuk memindahkan kapal induk terdekat ke posisi itu karena baginya tujuan Rusia memang ingin berperang. Lalu di tempat Bill saat mereka sudah sampai di titik tujuan, Paul pun mengeluh karena di depannya cuaca itu terlihat berbahaya, namun Bill menyuruhnya berhenti karena dia tidak berhak untuk mengeluh. Dan setelah mendarat, mereka pun langsung mengambil peralatan di dalam box itu dan bergegas. Sedangkan di dalam laut, akhirnya mereka mengirim minisub untuk menganalisa apakah kapal itu benar-benar ditembak oleh pihak Amerika. Namun saat mendekat ternyata terlihat kalau pola kerusakannya mengarah keluar, yang artinya kapal itu meledak dari dalam. Her torpedoes cut down. Dan karena kedalaman kapal itu berada di 762 kaki, Joe pun ingin agar orang di dalam sana segera dikeluarkan, yang tentunya Exo menentang karena mereka adalah musuh, sehingga Joe menegaskan karena mereka tidak tahu dengan situasi saat ini, harapan terbaik adalah mendapatkan petunjuk dari orang di sana. Mating latch, icing skirt front docking. Speed, point 2. Namun ternyata arus di dalam sangat kuat sehingga mereka harus berusaha agar benda itu menempel pada pintu tersebut. Akhirnya Joe bertemu dengan Kapten Andropov yang sudah terkena hipotermia, sehingga Joe meminta agar dia diobati, tapi dengan status sebagai tahanan perang, dan juga Joe ingin agar kapten dipisahkan dari krunya. Come. Sedangkan Bill yang baru sampai, mereka pun langsung melakukan semua persiapan.
Dan juga Bill meminta agar rekaman ini disiarkan langsung ke Pentagon, tapi karena di sana menggunakan pengganggu sinyal, akhirnya Jane mengatasi hal itu dan meminta mereka semua untuk pindah ke frekuensi yang lain. 2282.5 megahertz. Okay. Who is that? Can you zoom in, please? Lalu mereka semua melihat Durov yang sedang mengobrol dengan kapten, tapi saat Zakharin melihat kalau kapal perang itu pergi tanpa persetujuannya, tiba-tiba Durov datang dan bersikap cuek sehingga Zakharin yang sadar dia pun ingin segera menghubungi jenderalnya, namun Durov menjelaskan kalau semua orang taunya Zakharin sedang tidak sehat dan apapun yang keluar dari mulutnya itu berasal dari perintah presiden, sehingga That's enough of this. dan Durov menegaskan kalau mulai saat ini perintah militer akan berasal darinya karena dia tidak suka dengan kepemimpinan Zakharin yang lemah dan saat negara ini menang, semua orang akan melupakan kudeta ini. Hey, buddy. You seen this? Lalu karena Bill melihatnya, dia pun langsung menyiarkan hal tersebut ke Pentagon yang tentunya membuat semua orang kaget kalau ada kudeta di sana. I need to brief the president. Dan hal itu dilaporkan juga pada Dover, ialah presiden Amerika yang ingin membuktikan kudeta ini pada militer Rusia. Namun masalahnya saat ini tidak akan ada yang percaya karena yang orang tahu Amerika dan Rusia sedang bermusuhan. Dan menurut Jane kalau hal ini sudah direncanakan agar membuat Amerika terlihat menyerang duluan. Karena jika di masa perang presiden sakit, maka semua aturan akan jatuh ke tangan Menteri Pertahanan. You respond. Maybe we don't have a choice. Namun karena Charles ingin sekali untuk membalas Rusia yang efeknya dapat memicu terjadinya perang dunia ketiga, akhirnya John memberi saran untuk membebaskan presiden Rusia karena saat ini ada tim darat di dekat sana dan juga satu buah kapal selam yang siap menyelamatkannya, karena jika berhasil mengantarkan Zakharin ke Moskow maka dia akan dapat menghentikan kudeta ini agar mencegah terjadinya perang dunia ketiga, sehingga ibu presiden langsung memberikannya izin. Dan karena hal itu, Joe memberitahu semua krunya kalau mereka diperintahkan ke pangkalan Rusia untuk menyelamatkan Zakharin, sehingga Joe meminta update terbaru dari grafik ladang ranjau di daerah Fjord yang membuat EXO memperingatkan kalau di sana dilengkapi juga dengan sonar dan sensor yang membuat jadi gampang terdeteksi, dan karena setuju akhirnya Joe akan menggunakan navigator lokal. Ya, ternyata Joe memberikan gambar itu pada Andropov untuk membuktikan kalau kapal anak buahnya sudah disabotase dari dalam dan bukan ditembaki oleh kapal Amerika, sehingga Joe memberitahu situasi sekarang kalau Durov adalah dalang dari semua kejadian ini. Dan karena pihak Amerika dalam misi penyelamatan presiden Rusia, Joe meminta agar Andropov mau membantunya untuk melewati ladang ranjau di lautan Fjord, karena jika dibiarkan maka perang dunia ketiga akan terjadi. Dan di malam harinya saat Bill berkumpul dengan semua timnya di atas menara, tiba-tiba mereka didatangi oleh pasukan Rusia akibat frekuensi siaran mereka sudah terdeteksi. Все, выходим на 4-й сектор.
Lalu Matt memberitahu kalau Paul tidak akan bisa berjalan dengan cepat sehingga Bill memberitahu situasi sekarang kalau mereka akan menyelamatkan Presiden Rusia untuk dibawa ke kapal selam yang sedang menuju ke sini dan dia punya firasat kalau di misi ini mereka tidak akan berhasil sehingga Bill punya rencana khusus untuk Paul. Dan saat Joe sudah berada di luar fjord, dia menyuruh EXO untuk melakukan persiapan dan Cobb memberitahu walau semua kru tidak mengatakan apa-apa tapi dia tahu kalau mereka semua sedang ketakutan. Begitu juga dengan Joe yang berterus terang, namun karena Cobb sudah 20 tahun tidak merasakan tembak-tembakan, dia pun siap menerima perintah selanjutnya. Sehingga karena mereka akan masuk ke daerah yang sangat berbahaya, Joe ingin agar kapal ini melaju dengan senyap dan meminta tim sonar agar mendengarkan dengan baik hal di sekitarnya. Captain. Namun karena tiba-tiba Andropov ke Anjungan, akhirnya Joe mengumumkan kalau saat ini dia adalah tamu yang akan menavigasi kita. What's the matter? Dan tentunya hal itu membuat semua orang di sana jadi sangat emosi karena bagaimanapun Andropov adalah kapten musuh yang dapat mencelakai mereka. Namun Joe menegaskan kalau masalahnya perairan yang terkenal berbahaya ini tidak pernah dilewati oleh satupun kapal Amerika dan Joe yakin kalau Andropov akan menyelamatkan nyawa kita seperti dia diselamatkan dari kapal itu. Pilot, all ahead 1/3. Lalu saat ada tebing di ujung pelabuhan, Joe meminta mereka semua untuk mendekat ke ujung bebatuan itu tanpa menggores kapal. Pilot, steer course 152. EXO, take us along the ocean floor. Dan saat sampai di tempat sensor suara, Andropov meminta semua orang untuk tetap diam. Lalu setelah itu mereka diberitahu kalau di depan ada banyak ranjau akustik sehingga saat disarankan melewati jalan lain yang dianggap oleh EXO jalan buntu, Andropov memberitahu kalau bagan di kapal ini salah sehingga saat dia membaca monitor dia meminta untuk belok ke kiri sekarang juga. There's no sign of passage, Captain. Dan radar mereka tidak membaca kalau di depan ada jalan, namun di saat semua orang panik, Joe menaruh kepercayaan pada Andropov yang akhirnya radar pun baru membaca kalau di depan ada jalan. Open seas ahead. Karena hal itu, Joe bertanya pada EXO mana yang lebih penting, bertahan hidup atau merasa benar. Hi, sir. Ready for orders. Dan kita kembali ke Bill di mana akhirnya mereka akan bersiap untuk menyelam karena saat selesai nanti Bill akan menjemput Paul.
Lalu setelah berhasil mendekat ke markas komando musuh, Bill malah menemukan staf presiden yang tadi siang sehingga Bill menjelaskan kalau dia akan menyelamatkan presiden Rusia dan jika dibiarkan maka pihak Amerika dan Rusia akan memulai perang dunia ketiga yang akhirnya staf itu akan mengantar mereka. Get him up! Come on, let's go! Cover me! Dan staf itu menyuruh Zakharin untuk pergi duluan karena dia ingin mengincar Durov yang ternyata sudah memberitahu anak buahnya untuk ke tempat ini. We gotta move! Lalu Matt memberitahu Bill kalau Devin sudah tewas, tapi karena bel berbunyi, akhirnya mereka terpaksa meninggalkan Devin di sana. Sedangkan di kapal, Joe mulai mengirimkan Mystique kembali untuk menjemput Zakharin di sana. Dan saat mereka semua dihujani banyak peluru, tiba-tiba ya, ternyata itu adalah Paul yang berada di bukit belakang sehingga Matt pun langsung membalas mereka. Come on! Lalu saat akhirnya kapal mistik muncul di dermaga, Bill langsung membawa Zakharin ke sana sedangkan Matt mencoba untuk menahan mereka. Ya, sayangnya Matt terkena tembakan. Dan saat Bill disuruh untuk segera menutup pintu itu, dia pun malah kembali keluar. You seal it. Sehingga saat Durov mendapatkan laporan kalau militer Amerika berhasil membawa Zakharin ke dalam kapal selam, dia pun menyuruh pasukannya untuk memburu kapal selam itu, yang dimana tim sonar melaporkan kalau di luar dia mendengar suara kapal perang.
Dan Andropov memberitahu kalau kapal itu adalah kapal Yevchenko yang dia latih sendiri agar tembakannya tidak meleset, di mana saat kapal mistik bocor akibat tekanan kedalaman laut, dia pun tidak sengaja melewati sensor yang terbaca oleh awak kru Yevchenko dan Fucking mortar splashes! Close Time to range! collision alarm! Lock it down! Yeah, patient has gunshot wounds. 10 seconds since splash! Wait for impact! Pilots! setelah serangannya mereda, tim sonar tidak bisa menemukan keberadaan kapal itu, ditambah Kop melaporkan kalau ruangan torpedo sudah kebanjiran. Dan karena awak kapal Yevchenko mendapatkan lokasi mereka lagi, kapten pun langsung memerintahkan agar kapal itu segera ditenggelamkan. Get ready to dive fast and hard. Torpedoes in the water! Launch evasion devices, dock! Namun saat kapal sudah siap menembak, tiba-tiba saat Joe melihat Andropov, dia pun malah menahan tembakan itu. Dan karena satu torpedo masih mengejar mereka, akhirnya saat diberitahu kalau dasar laut di sini sangat lembut, Joe pun meminta turun dengan kecepatan penuh karena sehingga info tentang ledakan itu langsung diterima oleh Pentagon yang membuat Charles sangat marah dan meminta untuk memanggil sekutu NATO karena bagaimanapun Presiden Rusia dianggap mati di tangan Amerika dan karena menuruti keinginan John, hal ini akan jadi penyebab Perang Dunia Ketiga. Sedangkan di atas bukit, sayangnya posisi Paul ditemukan oleh pasukan Rusia dan karena kaki dia masih sakit, akhirnya Paul hanya bisa pasrah sehingga ya, ternyata Bill kembali lagi ke sini karena selain hanya Paul satu-satunya anggota yang dia punya, dia pun ingin menepati janjinya. Lalu di dasar laut, mereka pun terus berusaha memperbaiki kebocoran dan memadamkan api di sana, di mana Joe langsung pergi menemui Zakharin untuk melihat keadaannya, dan saat kembali ke anjungan, Joe diberitahu kalau dari pemeriksaan di ruangan torpedo tidak ada satupun torpedo yang bisa digunakan, ditambah kalau saat ini kapal musuh sudah mengunci kapal ini. Akhirnya Joe meminta Andropov untuk membuktikan apakah anak didiknya di sana benar-benar setia padanya. Show me. Dan saat suara diperbesar, Andropov langsung memanggil semua nama kru di sana untuk memberitahu kalau saat ini dia sedang berada di dalam kapal selam tersebut atas kehendaknya sendiri, dan Andropov meminta semua orang untuk menahan tembakannya.
Sehingga John dan Jane melaporkan kalau ternyata kapal Arkansas masih selamat dan tepat berada di depan kapal musuh, di mana kapten di kapal itu malah memaksa awak krunya untuk segera menembak misil ke sana. Namun saat suara Zakharin terdengar dan mengatakan kalau setiap tindak agresi pada kapal selam ini akan dianggap sebagai pengkhianat, kapten itu pun langsung menghubungi Durov, di mana akhirnya Durov sendiri yang akan menembak kapal tersebut. Dan karena terlihat oleh satelit Amerika, akhirnya Charles menyuruh John untuk segera menghubungi Joe dan memerintahkannya untuk melakukan perlawanan. Namun Joe takut kalau tembakan pertama dari kapal itu akan dilihat oleh dunia sebagai provokasi perang. Namun Charles tidak peduli karena saat ini ada orang gila yang akan menembakkan rudal pada kapalnya. Battle stations. Battle station's out. Way, Minister. 30 seconds. 4. Hi, Captain. Transfer 2480. Lalu saat rudal Tomahawk sudah siap ditembakkan, Zakharin dan Andropov pun memakluminya karena mereka tahu kalau Durov lah yang salah. Seconds. Washington reports 15 seconds to impact, sir. Counter launch. Fire now, sir. Captain. 3 seconds. Ya, ternyata kapal Yevchenko menyelamatkan mereka, yang artinya Amerika tidak melakukan provokasi sama sekali sehingga... Ya, pusat komando di sana hancur oleh misil Yevchenko yang tentunya membuat semua orang lega, dan Joe langsung berterima kasih pada mereka berdua sehingga Jane melaporkan kalau armada Rusia sudah menjauh karena diperintahkan langsung oleh Zakharin dari kapal Arkansas. Setelah itu akhirnya Joe dan Andropov langsung berpamitan karena dari kedua negara hanya mereka berdua yang dapat melakukan hal gila seperti itu, sambil Joe memberikan koin miliknya. Dan saat akan pulang akhirnya untuk pertama kalinya Joe bertemu dengan Bill yang membuat cerita pun tamat.